Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Syahira dengan NIM B1A1212115. Saya dari kelas E. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Walian Arsy Nugraha, SHMA. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal ujian tengah semester tersebut. Konsumen dan pelaku usaha adalah dua pihak yang terlibat dalam proses ekonomi, terutama dalam hubungan jual-beli barang dan jasa. Mereka memiliki perbedaan dalam hal-hal kewajiban yang diatur oleh hukum. Berikut penjelasan mengenai konsumen dan pelaku usaha serta perbedaan hak dan kewajiban mereka beserta contoh dan dasar hukumnya. Yang pertama itu adalah konsumen. Jadi definisi konsumen ini adalah individu atau kelompok yang membeli barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi atau keluarga mereka. Beberapa hak konsumen yaitu hak atas barang atau jasa yang berkualitas, hak atas informasi yang jelas dan benar tentang produk atau jasa yang dibeli. Selanjutnya ada hak untuk diproteksi dari praktik bisnis yang merugikan atau yang menipu. Selanjutnya hak untuk mengajukan komplain dan mendapatkan ganti rugi jika barang atau jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu kewajiban konsumen itu adalah membayar harga barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan, menggunakan barang atau jasa sesuai dengan tujuan yang wajar. Contohnya, seseorang yang membeli pakaian atau makanan atau layanan medis untuk kebutuhan pribadi. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selanjutnya ada pelaku usaha. Definisi pelaku usaha sendiri adalah individu atau perusahaan atau entitas ekonomi lainnya yang beroperasi untuk tujuan memproduksi atau menjual barang atau jasa kepada konsumen. Hak pelaku usaha adalah yang pertama hak untuk menetapkan harga dan ketentuan penjualan dalam batas yang diatur oleh hukum. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang mereka lakukan. Lalu ada hak atas perlindungan hukum terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, kewajiban pelaku usaha adalah menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang dijanjikan, memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen. Selanjutnya ada menghormati hak-hak konsumen. Contohnya seperti perusahaan makanan yang menjual produk makanan kepada konsumen. Dasar hukumnya adalah hak dan kewajiban pelaku usaha biasanya diatur oleh berbagai undang-undang yang mengatur perusahaan dan bisnis, seperti Undang-Undang tentang Persaingan Usaha dan Undang-Undang tentang kontrak di masing-masing negara. Nah, di sini perbedaan utama antara konsumen dan pelaku usaha adalah peran dan posisi mereka dalam transaksi ekonomi. Konsumen adalah pihak yang membeli barang atau jasa, sedangkan pelaku usaha adalah pihak yang menjual barang atau jasa. Dan hak serta kewajiban keduanya diatur oleh hukum untuk memastikan perlindungan dan keadilan transaksi bisnis. Perlindungan konsumen adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi bisnis, serta memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi atau dirugikan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen ini sendiri bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan transparansi bagi konsumen. Dasar hukum perlindungan konsumen itu sendiri sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selanjutnya, beberapa tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga hak konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang dihormati dan terlindungi saat berinteraksi dengan pelaku usaha. Hak ini meliputi hak-hak untuk informasi yang jujur, hak untuk produk aman dan berkualitas, dan hak untuk privasi, serta hak untuk mengajukan keluhan. Yang kedua adalah menghindari praktik bisnis yang tidak adil. Perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak adil seperti penipuan, pemalsuan, atau monopoli yang dapat merugikan konsumen. Nah, hal ini mencakup pencegahan penjualan produk palsu atau tidak aman. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka, resiko yang terkait dengan produk atau jasa tertentu, dan cara melindungi diri mereka sendiri dari transaksi bisnis yang ilegal atau yang berpotensi merugikan diri mereka.
Yang keempat, mendorong persaingan yang sehat. Perlindungan konsumen dapat mendorong persaingan yang sehat antara pelaku usaha dengan memastikan bahwa perusahaan yang menawarkan produk barang atau jasa yang lebih baik memiliki keunggulan, bukan dengan memanipulasi atau dengan mengeksploitasi konsumen. Selanjutnya yang kelima, mengatasi ketidakseimbangan kekuatan. Perlindungan konsumen membantu untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuatan antara konsumen individu dan perusahaan besar. Hal ini memungkinkan konsumen untuk berperan aktif dalam proses pasar. Contoh dari perlindungan konsumen yaitu contohnya seperti perusahaan yang memberikan label halal produk pada produk yang dijualnya, dan beberapa contoh konkret yang dapat dilakukan perusahaan untuk konsumen seperti memberikan labeling yang halal pada produk, seperti memberikan informasi gizi pada makanan yang dijualnya. Yang kedua, hak konsumen untuk mengembalikan produk yang cacat atau tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Selanjutnya ada perlindungan data pribadi konsumen seperti data privacy konsumen. Selanjutnya, ada kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang jujur. Contohnya seperti jika ada sebuah perusahaan yang menjual sebuah obat, nah maka perusahaan itu harus menunjukkan efek samping dari obat yang mereka jual. Selanjutnya, yang terakhir adalah penegakan hukum terhadap praktik penipuan atau penjualan paksa. Konsumen perlu dilindungi karena konsumen seringkali berada di posisi paling lemah di dalam transaksi bisnis dibandingkan dengan pelaku usaha atau perusahaan. Nah, perlindungan konsumen ini menjadi penting karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan. Konsumen itu umumnya lebih sedikit pengetahuan dan sumber daya dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan antar yang terjadi dalam transaksi bisnis, di mana konsumen bisa rentan terhadap praktik bisnis yang tidak etis atau yang dapat merugikan konsumen tersebut. Yang kedua adalah perlindungan hak-hak dasar. Konsumen memiliki hak-hak dasar seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, hak untuk produk atau jasa yang aman dan berkualitas, dan hak untuk privasi dalam transaksi. Perlindungan konsumen ini dapat membantu memastikan bahwa hak-hak konsumen tersebut dapat dilindungi dan dapat dihormati. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Perlindungan konsumen yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam berbisnis. Konsumen yang merasa dilindungi cenderung lebih percaya dan nyaman dalam melakukan transaksi, yang pada nantinya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mendorong persaingan yang sehat. Perlindungan konsumen yang baik mendorong persaingan yang sehat antara pelaku usaha, perusahaan yang harus berlomba-lomba untuk menyediakan produk atau jasa yang lebih baik dan mematuhi standar kualitas yang akhirnya menguntungkan konsumen. Selanjutnya yang kelima, mencegah penipuan dan eksploitasi. Perlindungan konsumen yang membantu mencegah praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan, pemalsuan, atau penjualan paksa yang dapat merugikan konsumen secara finansial dan emosional. Sumber hukum perlindungan konsumen yang paling utama dan pokok adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Prinsip product liability dan prinsip strict liability adalah dua konsep hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab produsen kepada konsumen terkait dengan produk-produk yang mereka hasilkan. Ini adalah perbedaan signifikan dalam implementasi perlindungan konsumen sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Yang pertama, prinsip produk liability. Definisinya yaitu prinsip produk liability ini mengacu pada tanggung jawab produsen atau pihak yang menghasilkan produk terhadap konsumen jika produk tersebut mengakibatkan cedera atau kerusakan pada konsumen, bahkan jika produsen telah menjalankan tindakan keamanan yang wajar selama produksi. Nah, dasarnya yaitu di mana produsen dapat dianggap bertanggung jawab jika terdapat cacat dalam produk, kelalaian dalam peringatan atau informasi produk, atau juga dapat seperti pelanggaran terhadap jaminan produk. Contohnya ini, jika sebuah mobil yang baru diproduksi itu memiliki cacat dalam sistem rem yang tidak terdeteksi selama produksi,
dan rem tersebut itu gagal digunakan oleh konsumen, menyebabkan kecelakaan dan cedera, maka produsen mobil tersebut dapat dianggap bertanggung jawab meskipun mereka tidak sengaja membuat cacat tersebut. Sedangkan untuk prinsip strict liability itu definisinya eh, mengacu pada tanggung jawab produsen terhadap konsumen tetapi tanpa mempertimbangkan kesalahan atau kelalaian produsen. Dalam prinsip ini, produsen dianggap bertanggung jawab jika produknya cacat dan mengakibatkan cedera atau kerusakan, bahkan jika produsen telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan kontrol kualitas yang baik. Dasar dari prinsip ini adalah perlindungan konsumen. Dalam prinsip strict liability, konsumen dapat mengajukan klaim tanpa harus membuktikan kelalaian atau kesalahan produsen. Contohnya, misalkan jika seorang konsumen membeli alat elektronik yang terbukti rusak karena cacat pabrik dan menyebabkan kebakaran di rumah mereka, maka produsen alat elektronik tersebut dianggap bertanggung jawab meskipun mereka telah menjalankan pengujian dengan kualitas yang ketat. Perbedaan utama antara kedua prinsip ini adalah produk liability, konsumen harus membuktikan bahwa ada kelalaian atau kesalahan dari produsen. Sementara di dalam strict liability, cukup dengan membuktikan bahwa produk tersebut cacat dan telah menyebabkan kerugian. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia, produsen menjadi lebih terbebani dengan tanggung jawab terhadap produk-produk mereka, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan produk cacat. Jasa dan barang adalah dua konsep yang berbeda dalam ekonomi, dan perbedaannya terletak pada sifat dan karakteristik mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai jasa dan perbedaannya dengan barang dari aspek ekonomi, contoh, dan dasar hukumnya. Yang pertama itu adalah jasa. Jadi definisi jasa adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan penyediaan layanan atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Ini melibatkan aktivitas yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan atau dimiliki. Nah, contoh dari jasa ini adalah pelayanan kesehatan oleh dokter, perbaikan mobil oleh bengkel, konsultasi hukum oleh pengacara, layanan pendidikan oleh guru, atau pelayanan keuangan oleh bank seperti itu. Dan dasar hukumnya penyediaan jasa itu dasar hukum penyediaan jasa itu berbeda-beda tergantung pada jenis layanan yang disediakan. Misalnya dalam sektor kesehatan, hukum dan regulasi medis akan berlaku, sementara pada sektor keuangan, peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan seperti bank sentral dan lembaga pengawas keuangan dapat berlaku. Yang kedua ada barang. Nah, definisi barang sendiri adalah benda fisik atau produk yang dapat dilihat, diraba, dan dimiliki. Barang itu dapat disimpan, diangkut, dan diperdagangkan dalam bentuk fisik. Contohnya seperti mobil, komputer, pakaian, makanan, atau perangkat elektronik seperti smartphone. Dan dasar hukum pada barang sendiri melibatkan regulasi yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang. Hal ini dapat mencakup undang-undang perlindungan konsumen, regulasi keamanan produk, dan aturan perdagangan internasional. Selanjutnya, perbedaan antara jasa dan barang dalam aspek ekonomis. Yang pertama itu wujudnya. Jasa tidak memiliki wujud fisik, sedangkan barang adalah benda fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Yang kedua, penyimpanannya. Penyimpanan jasa itu tidak dapat disimpan atau dimiliki, sedangkan barang itu dapat disimpan dan dimiliki oleh konsumen. Lalu yang ketiga, intangibilitas. Intangibilitas itu kalau jasa itu bersifat abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung, sementara barang itu memiliki atribut fisik yang dapat diukur. Selanjutnya, keempat, produksi dan konsumsi. Nah, produksi jasa itu seringkali secara simultan dengan konsumsi, sedangkan barang itu dapat diproduksi terlebih dahulu dan disimpan sebelum dikonsumsi. Yang kelima, itu perdagangan internasional. Kalau barang seringkali diperdagangkan dalam perdagangan internasional, sedangkan jasa itu akan lebih sulit diperdagangkan secara internasional karena sifatnya yang abstrak. Nah, dalam hukum ekonomi, perbedaan ini mempengaruhi regulasi dan perlindungan konsumen yang diberikan
kepada jasa dan barang. Regulasi ini dirancang untuk memastikan keamanan, kualitas, dan perlindungan konsumen yang tepat dengan jenis produk atau layanan yang disediakan. Asas keamanan dan asas keselamatan konsumen adalah prinsip yang menempatkan perlindungan dan kesejahteraan konsumen sebagai prioritas utama dalam transaksi bisnis. Asas ini didasarkan pada pemahaman bahwa konsumen memiliki hak untuk produk atau layanan yang aman, berkualitas, dan tidak merugikan mereka. Berikut adalah penjelasan tentang asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta perbedaannya dengan asas keseimbangan, kepastian hukum, dan keadilan. Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dalam asas ini menekankan bahwa produsen dan penyedia layanan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan aman digunakan dan tidak membahayakan konsumen. Contohnya, sebuah perusahaan makanan harus memastikan bahwa produk makanannya tidak mengandung bahan berbahaya atau tidak sesuai dengan labelnya, sehingga tidak membahayakan kesehatan konsumen. Selanjutnya, dasar hukumnya seringkali terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi keselamatan produk, dan peraturan sejenis yang bertujuan melindungi konsumen dari bahaya atau penipuan. Yang kedua, ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini mengacu pada pemeliharaan keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat, termasuk kepentingan produsen, konsumen, dan pemerintah. Contohnya, dalam kasus regulasi harga, pemerintah harus mencari keseimbangan antara harga yang wajar bagi konsumen dan keuntungan yang adil bagi produsen. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang yang mengatur ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga itu adalah asas kepastian hukum. Asas ini menekankan pentingnya kejelasan, kepastian, dan predictabilitas dalam hukum dan peraturan, sehingga semua pihak tahu apa yang diharapkan dari mereka. Contohnya itu, hukum kontrak yang jelas dan tegas, membantu mencegah konflik dan ketidakpastian dalam transaksi bisnis. Nah, dasar hukumnya diatur di dalam undang-undang dan peraturan hukum yang mengatur proses hukum dan penyusunan perjanjian. Yang keempat, ada asas keadilan. Asas ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu atau pihak yang terlibat dalam transaksi atau sistem hukum. Contohnya, prinsip keadilan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan hak-hak mereka dihormati tanpa diskriminasi. Dasar hukumnya mencakup prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana, perdata, dan konstitusi yang melindungi hak individu. Jadi, perbedaan antara asas keamanan dan keselamatan konsumen dengan asas keseimbangan, kepastian hukum, dan keadilan adalah bahwa asas keamanan dan keselamatan konsumen lebih fokus pada perlindungan konsumen dari bahaya produk atau layanan, sedangkan asas lainnya lebih berkaitan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum dan kebijakan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Semua asas ini penting dalam memastikan bahwa sistem hukum dan ekonomi berfungsi secara adil dan efisien. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fallibility) adalah prinsip hukum yang mengharuskan seseorang atau entitas untuk bertanggung jawab hanya jika mereka dapat dibuktikan bersalah atau telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian atau cedera pada pihak lain. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum didasarkan pada adanya unsur kesalahan atau pelanggaran hukum yang harus dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan. Prinsip ini berlaku dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia. Contoh prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah kasus di mana terdapat kesalahan pada barang yang diterima. Untuk mengajukan penukaran, pembeli yang merasa dirugikan itu harus membuktikan bahwa penjual lah yang salah. Jika pembeli yang merasa dirugikan tidak dapat membuktikan kesalahan penjual, maka penukaran barang itu tidak mungkin terjadi atau bisa jadi ditolak. Di sisi lain, prinsip tanggung jawab berdasarkan pada praduga presumption of liability adalah prinsip yang mengharuskan seseorang atau entitas untuk bertanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahan atau kelalaian mereka. Dalam prinsip ini, tanggung jawab diasumsikan berdasarkan keadaan atau aktivitas tertentu, meskipun tidak ada bukti kesalahan yang spesifik. Contohnya, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah tanggung jawab penjual susu. Jika susu yang dijual basi, penjual biasanya dianggap bertanggung jawab meskipun mungkin tidak ada bukti bahwa penjual melakukan kesalahan konkret yang menyebabkan susu tersebut basi. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab mutlak non-foul liability atau strict liability adalah prinsip yang mengharuskan seseorang atau entitas untuk bertanggung jawab atas kerugian atau cedera tanpa memperhatikan kesalahan atau kelalaian mereka.
Di dalam hal ini, yang penting adalah fakta bahwa suatu peristiwa terjadi, bukan apakah seseorang atau entitas tersebut bersalah atau tidak. Contoh prinsip tanggung jawab mutlak adalah tanggung jawab produsen dalam kasus produk cacat. Jika seseorang menderita cedera akibat produk yang cacat, produsen dapat dianggap bertanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahan produsen tersebut. Hal ini karena prinsip ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan mendorong produsen untuk memproduksi barang yang aman. Dengan demikian, perbedaan utama antara ketiga prinsip ini adalah apakah kesalahan atau kelalaian harus dibuktikan untuk menetapkan tanggung jawab hukum. Dan dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, kesalahan itu harus dibuktikan. Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, tanggung jawab diasumsikan dalam berbagai kasus. Sedangkan dalam prinsip tanggung jawab mutlak, tanggung jawab ditetapkan tanpa memerlukan bukti kesalahan atau kelalaian. Pernyataan bahwa pembeli adalah raja seringkali digunakan dalam konteks pelayanan untuk menunjukkan bahwa pelanggan seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik. Namun, dalam kenyataannya, konsumen seringkali berada di dalam posisi yang lemah dan dapat dirugikan oleh berbagai faktor. Berikut beberapa alasan mengapa hal ini terjadi beserta contoh dan solusinya dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Yang pertama ada asimetri informasi. Produsen atau penjual seringkali memiliki banyak informasi tentang produk atau layanan daripada konsumen. Nah, hal ini dapat mengakibatkan konsumen membeli barang atau jasa tanpa pemahaman yang memadai tentang produk tersebut. Contohnya, seperti seseorang konsumen membeli smartphone dengan spesifikasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan mereka karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perbedaan antara model-model yang berbeda. Nah, solusinya, hukum perlindungan konsumen itu harus mengharuskan produsen atau penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan. Konsumen harus diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang memadai sebelum membuat keputusan pembelian. Yang kedua ada praktik bisnis tidak etis. Beberapa produsen atau penjual mungkin terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis, seperti periklanan palsu, penipuan, atau penjualan paksa. Contohnya adalah sebuah perusahaan makanan yang mengklaim bahwa produk makanan itu sangat sehat, padahal sebenarnya produk makanannya itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, solusi hukum perlindungan konsumen dalam hal ini harusnya melarang praktik bisnis tidak etis dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Konsumen juga memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan ganti rugi jika mereka dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak etis. Selanjutnya yang ketiga ada keterbatasan hukum perlindungan konsumen. Di beberapa negara, perlindungan konsumen mungkin kurang kuat atau kurang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan konsumen tidak memiliki cukup perlindungan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan. Contohnya, di beberapa negara, penjualan produk tiruan atau palsu itu mungkin sulit untuk ditindak oleh hukum. Nah, solusinya pemerintah itu perlu meningkatkan keefektifan hukum untuk perlindungan konsumen dan menguatkan regulasi untuk melindungi konsumen. Selain itu, organisasi konsumen dan advokasi dapat berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak konsumen. Yang keempat itu kurangnya kesadaran konsumen. Terkadang konsumen mungkin tidak menyadari hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari praktik yang merugikan. Contohnya, seorang konsumen mungkin tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mengembalikan barang yang cacat. Nah, yang keempat itu kurangnya kesadaran konsumen. Terkadang konsumen mungkin tidak menyadari hak-hak mereka atau cara melindungi diri dari praktik yang merugikan. Contohnya, seorang konsumen tidak tahu bahwa mungkin mereka memiliki hak untuk mengembalikan barang yang cacat. Solusi dari masalah itu sendiri yaitu pendidikan konsumen adalah kunci. Memberikan kampanye, penyuluhan, dan edukasi harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dengan cara melindungi diri mereka sendiri. Nah, dalam rangka melindungi konsumen, hukum perlindungan konsumen adalah alat yang penting. Namun, perlindungan yang efektif juga memerlukan kerjasama antar pemerintah, produsen, dan penjual.
konsumen itu sendiri. Semua pihak harus berperan aktif dalam memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang layak dan mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas. Nah, dalam rangka melindungi konsumen, hukum perlindungan konsumen adalah alat yang penting. Namun, perlindungan yang efektif juga memerlukan kerjasama antara pemerintah, produsen, penjual, dan konsumen sendiri. Semua pihak harus berperan aktif dalam memastikan bahwa konsumen mendapat perlindungan yang layak dan mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas.